Salam 13 Vincentia. Anda juga dipanggil ya untuk bekerja bersama dengan kami untuk melaksanakan misi Tuhan. 100 tahun misi dan kasih JM Indonesia berakar dan berbuah. Rekan-rekan sekalian, kami berlima ditabiskan bersama tanggal 8 September tahun 2009. Setelah tabisan itu kami diutus ke berbagai tempat. Sebagai imam CM, kami siap diutus baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan setelah itu sulit sekali bagi kami untuk berkumpul bersama sebagai satu rekan angkatan. Dan tahun ini secara istimewa kami berlima bisa berkumpul bersama dan merayakan bersama, bersyukur bersama atas anugerah tabisan yang boleh kami terima. Sekarang kami hendak men-sharingkan, membagikan rasa syukur dan juga harapan kami sebagai imam-imam CM. Pengalaman menjadi imam selama 13 tahun, ya, sebenarnya banyak sekali hal yang perlu saya syukuri secara pribadi, tapi selalu dalam ikatan dengan gereja, dengan teman-teman semua, karena pada dasarnya ketika pergi dan melaksanakan perutusan itu bukan hanya soal personal, tetapi ini soal bagaimana melaksanakan perutusan dari gereja kepada gereja lokal yang membutuhkan. Makanya hal yang paling saya syukuri ya kesehatan, semangat yang terpelihara, juga jalinan komunikasi komunitas yang baik, dan terlebih pengalaman-pengalaman formatif yang membentuk saya untuk tetap ya, setia dalam misi yang dianugerahkan Tuhan. Sesuatu yang patut untuk saya syukuri, karena tanpa itu semua mungkin saya sudah lesu, sudah tidak punya gairah lagi untuk pada akhirnya fokus kepada panggilan. Karena sejak awal ketika saya mengatakan iya, ya pertama itu harus ditanggapi dengan komitmen terus-menerus yang karena itu ya saya sangat bersyukur bisa berkumpul bersama setelah sekian lama, ndak istilahnya ngumpul, cerita sedikit, cerita pengalaman masa lalu yang menggembirakan ataupun yang menyesakkan, tapi ya tetap gembira untuk menjalani panggilan ini. Dan saya sangat berharap kita terus saling mendukung, dan seluruh umat juga kongregasi kita tetap satu tubuh untuk melanjutkan tugas gereja yang dipercayakan kepada kita. Di tengah segala macam, boleh dikatakan jatuh bangun di dalam menghayati panggilan dan juga perutusan, saya bisa menerima begitu banyak tugas perutusan. Artinya berpindah-pindah, berganti-ganti perutusan, dan itu sesuatu yang menurut saya ya membantu pertumbuhan hidup saya. Nah, inilah yang menurut saya patut untuk disyukuri. Tidak lama tugas di sana, tidak lama. Akhirnya ya sampai saat ini kami masih bisa menjalani panggilan ini sebagai seorang Vincenzian dan tetap bersemangat Vincenzian, dan semoga kami juga tetap mengalami rasa syukur ini dengan tetap setia, berkomitmen sampai mungkin ya akhir hayat gitu. Apa yang saya syukuri yaitu kasih penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan setia selama dalam panggilan saya. Kalau dilihat-lihat ya sebenarnya saya ini ya nggak pantas. Tetapi dari ketidakpantasan saya ini Tuhan memanggil, Tuhan mendampingi saya dalam peristiwa imamat saya. Jatuh bangun dalam menghayati kesetiaan
tetapi Tuhan masih tetap memberikan kesempatan, memberikan pengampunan. Kalau saya melihat sejarah panggilan saya dan perutusan, saya melihat Tuhan itu memberikan aneka kesempatan bagi saya untuk memformasio diri saya. Ditempatkan di tempat yang memungkinkan saya untuk kemudian lebih intens untuk memikirkan tentang kemana saya harus menuju dalam konteks saya mau memberikan hidup saya. Memang ini tidak mudah. Dalam jatuh bangun itu ya berjumpa dengan konfrater, berjumpa dengan umat. Itu ya meminta saya kemudian untuk selalu setia dalam perutusan. Jadi kalau saya bisa mengatakan ya, ucapan syukur saya dalam imamat hingga saat ini ya, pertama-tama ya kesetiaan Tuhan sendiri terhadap hidup saya. Bersyukur pertama karena boleh memberikan diri pada kongregasi, kepada gereja lokal di mana kami bertugas, kepada Bapak Uskup di tempat kami bertugas. Terima kasih juga Kuria Keuskupan, juga kolegialitas para pastor, juga biarawan-biarawati semua yang juga menjadi teman seperjalanan begitu ya. Terima kasih tempat perutusan kami semua. Dan sangat bersyukur ya berjumpaan bersama umat, bersama dengan yang kami gembalakan. Terima kasih atas kehidupan, nilai-nilai kehidupan, kebersamaan, keutamaan, ketulusan hati, kemurahan hati yang juga membentuk kami semua untuk semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin berakar di dalam iman, tapi juga berakar di dalam nilai-nilai Vincenzian. Kami sebagai Romo CM, kami Romo Vincenzian, lalu juga bertumbuh bersama untuk mewartakan kasih Allah. Saya bersyukur karena di tempat tugas banyak berjumpa dengan saudara-saudari seiman ya. Yang pertama ya. Yang kedua ya saudara-saudari manusia semuanya yang ada di sana. Dan pertumbuhan perkembangan ini dilalui dengan perjumpaan-perjumpaan yang indah, perjumpaan saat-saat kita berjuang bersama, saat kita mengalami kesulitan bersama, lalu menanggapi kesulitan itu untuk menumbuhkan, mengembangkan gereja, menumbuhkan, mengembangkan umat, menumbuhkan, mengembangkan masyarakat tempat kami berada. Terima kasih kepada para konfrater di mana kami bekerja juga. Kami juga banyak kekurangan, banyak kelemahan. Terima kasih sudah diterima, disemangati, dibimbing, didorong. Semoga kami semakin dewasa. Dan harapannya ya semoga tetap setia sampai dengan nanti kami boleh ya wis wayahe balik, wayahnya waktunya kembali ke sana. Terima kasih juga kepada orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ada yang sudah meninggal berapa? Semua ya. Ini yatim piatu. Nih, yatim piatu juga ini. Yang Ibu, masih ada ibu, bapak sudah meninggal, bapak sudah meninggal, masih ada ibu. Semoga ibu berdua sehat selalu, keluarga juga yang sudah berpulang bahagia di sana dan menjadi pendoa. Oke guys, salam 13 Vincenzian. Karena kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang ini. Ya, para saudara, kami berlima ini dipanggil dan dipercaya oleh Tuhan untuk sebuah misi. Dan kongregasi misi juga dipercaya oleh Tuhan melalui Santo Vincentius untuk melayani orang miskin di dunia ini. Tetapi kami
tidak dipanggil oleh Tuhan, tidak dipercaya oleh Tuhan menjadi pahlawan. Menjadi pahlawan sendiri, membawa kabar baik di dunia ini. Tapi kami dipanggil ya hanya bagian dari pekerja. Anda juga dipanggil ya untuk bekerja bersama dengan kami untuk melaksanakan misi Tuhan bagi pembangunan kerajaan Allah di dunia ini. Maka saya mengajak dan menantang Anda, para kaum muda, untuk mau berani menanggapi panggilan Tuhan. Memang tidak mudah, maka Anda perlu belajar mendengarkan. Belajar mendengarkan panggilan Tuhan, bukan belajar mendengarkan keinginan Anda sendiri. Untuk itulah kita juga dipanggil, yaitu mendengarkan panggilan Tuhan, kemana Tuhan menghendaki kita untuk hidup. Yang kedua, memberikan diri pada orang lain itu juga salah satu cara kita menghayati hidup yang gembira yang diberikan oleh Tuhan. Maka saya menantang Anda, kaum muda, sekali lagi, mari bersama dengan kami untuk menanggapi dan melayani Tuhan di dunia ini. Terima kasih. Paroki sebagai persekutuan umat beriman itu menjadi dasar ya. Karena menjadi dasar maka bersekutu itu dalam ibadat, dalam DPP, dalam seksi, dalam kategorial, dalam kelompok usia, maka bagaimana bisa bertumbuh, karena formatio iman itu yang paling utama. Formatio manusia itu yang paling utama. Maka bersama dengan pastor, bersama dengan DPP, semuanya saling bersinergi bahu-membahu ya. Mencari apa yang paling diperlukan, yang sudah bagus diteruskan, dikembangkan, yang sudah baik. Lingkaran kebaikan ini semakin dikuatkan ya. Kembali ke struktur dasar berparoki, kembali ke struktur dasar menggereja. Bagaimana komunikasi, koordinasi, program yang berdampak, dan juga selalu bekerja sama dengan masyarakat, dengan instansi pemerintah, dengan di RT, RW, lingkungan, bahkan juga berperan serta. Maka kita menjadi garam dan terang, menjadi sama-sama bertumbuh dan berkembang. Dan terima kasih atas kerjasama selama ini, atas persaudaraan, atas pikiran, jeripayah. Karena kami romo-romo ini kan ganti-ganti ya. Umat di paroki ini tetap sama, lalu juga mungkin berganti dengan generasi selanjutnya ya. Kaderisasi tetap penting. Terima kasih untuk semua pelayanan kebersamaan, persaudaraan. Terima kasih juga untuk yang memasakkan kami ya. Biasanya di pasuran nenek sing masakno, ada yang mengurusi makanan, menjamin makanan. Terus terima kasih juga untuk karyawan-karyawati yang banyak membantu. Dengan bersama itu kami juga bisa melayani. Semoga kita semua semakin bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kemanusiaan, dan boleh menampilkan kasih Allah yang nyata, bukan abal-abal, yang nyata dalam gereja, di pastoran, di paroki masing-masing. Pergi ke misi itu menggembirakan karena mengajarkan banyak hal, sangat formatif, mendidik, kemudian membuka cakrawala baru soal hidup, akhirnya juga mengenali karya Allah dalam hidup sesama. Makanya dalam konteks formatio untuk para frater, jangan takut untuk bermisi. Sebagai biarawan-biarawati, jangan takut bermisi. Bermisi itu sungguh menggembirakan. Lalu dalam konteks orang-orang muda, mungkin ya jangan berpikir kalau Anda sekalian sudah istilahnya gembira untuk menggereja, gembira untuk sembahyang, memiliki kepedulian akan hidup orang lain. Nah, itu saya kira bagian dari benih-benih lahan subur, lahan yang baik untuk memikirkan apakah saya sebagai seorang Kristiani, sebagai orang yang dibaptis, mungkin saya bisa ikut ambil bagian dalam misi. Saya menantang Anda sekalian, orang-orang muda,
untuk memikirkan dan juga membuat sebuah pilihan hidup, karena pada akhirnya hidup itu bukan soal apa yang saya miliki, tapi lebih adalah mensyukuri yang diberikan dan pada akhirnya memberikan apa yang dianugerahkan dalam hidup kita. Makanya dalam konteks ini saya menantang orang-orang muda Anda sekalian untuk tidak takut bermisi. Lalu saya juga ingin mengungkapkan harapan juga untuk ya selama kami di misi, kami itu tidak pernah kehilangan dukungan dari umat, dari para konfrater kemanapun kami pergi. Kami itu tidak pernah sendiri pada dasarnya, tidak pernah kekurangan dukungan. Maka saya mengharap jalinan ini tetap dilanjutkan sehingga kita dimanapun kita berada, kita bukan terpisah secara fisik lalu kita juga terpisah secara rohani, secara spiritual, tapi kita tetap dalam komunio karena kita adalah satu gereja. Dimanapun kita berada, kita bisa saling membantu, saling berbagi, saling mendukung lewat doa-doanya atau aneka macam dukungan sehingga karya misi di tempat-tempat yang jauh bisa terus dilanjutkan. Karena itu saya mengundang Anda sekalian juga tetap mengingat kami, mengingat juga umat Allah yang ada di tempat-tempat yang jauh dalam doa-doa harian Anda sekalian. Dan saya saat ini adalah ya salah satu boleh dikatakan promotor untuk pertanian organik, pastoral agroekologi. Makanya saya pada saat ini, kesempatan ini mengajak sebanyak mungkin orang, siapapun Anda, mari kita lebih mengutamakan, mau lebih berorientasi tanaman, makanan organik. Itu adalah suatu yang baik, itu adalah suatu yang sehat. Demi kebaikan hidup kita, tentu saja juga demi kebaikan ciptaan. Dan kami pada tahun ini sedang merayakan 100 tahun kehadiran misi CM di Indonesia. Dan tahun depan adalah 100 tahun karya misi kami. Kami mengambil tema berakar dan berbuah. Karena kami menyadari bahwa kami melihat ada banyak buah-buah misi yang dirasakan oleh gereja Indonesia setelah 100 tahun misi CM. Dan buah yang paling penting adalah bagaimana misi itu kemudian dilanjutkan oleh romo-romo CM untuk pergi ke tempat misi juga. Sehingga misi itu tidak hanya mandek, tidak hanya berhenti, namun kami lanjutkan dengan mengirim para misionaris ke luar negeri, ke Suriname, ke Bolivia, ke Philadelphia, ke Papua New Guinea, Solomon, bahkan ke Belanda, sebagai bentuk ucapan syukur kami atas karya misi yang sudah terjadi di Indonesia ini. Nah, Anda bisa mengikuti rangkaian kegiatan atau perayaan kami dalam rangka 100 tahun misi, namun yang utama adalah agar bagaimana misi ini terus berkelanjutan. Anda ikut mengambil bagian untuk melanjutkan misi ini, dimanapun Anda berada, apapun yang Anda bisa lakukan, dipanggil juga untuk melanjutkan misi ini, untuk berbuah bagi sesama di dalam kehidupan Anda.
membawa selamat bagi sesama, berakar dan berbuah. Tuhanlah yang menumbuhkan, si Tuhan isi kita, tebarkan kasih bagi sesama, berakar dan berbuah. Tuhanlah yang menumbuhkan, isi Tuhan isi kita, tebarkan kasih bagi sesama. Asa dua lalu ibadah marakati diri sama. Ku bersyukur terlibat dalam misi Tuhan, menanam kasih yang tak terukur, berakar berbuah di Nusantara. Tuhan kami bersedia jadi tanganmu bagi yang papa, jadi kakimu bagi yang lemah, membawa selamat bagi sesama.